Jagalah lisan, pikiran dan hati kalian untuk senantiasa terus-menerus berhusnudzon kepada orang-orang soleh. Dan seringlah kalian berziarah kepada orang-orang soleh yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, terutama kepada orang tua, guru, dan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, warisannya baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di situ terdapat keutamaan yang sangat besar untuk agama, dunia dan akhirat. Kalam Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid Anggul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ratib Banten Indonesia, makana fi thariqas salaf mustamirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa nasta'in. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatu wa salam ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam minggu ini kita berbahagia umat masyarakat di Banten. Kita dapat berkumpul bersama yang diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat masih bisa mendengar, nikmat masih bisa merasakan makanan, nikmat masih bisa duduk bersama. Masya Allah, nikmat yang beragung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita malam ini. Nikmat yang paling agung ini kita membacakan maulid di tempat ini. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Ibnu Habibin wa syafi'ina wa maulana Rasulillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita merayakan maulid beliau. Membaca kitab Syifatul Durar sama dengan merayakan maulid hari kelahiran beliau. Tarufa yang saya hormati besar Wali Surat Banten Murabi yang saya hormati, semoga beliau dikasih sehat selalu, panjang umur, berkah rezekinya, moga diridai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat membimbing kita semuanya sampai akhir hayat kita. Dan terlupa pula kepada kesepuhan lainnya yang saya hormati dan para ustadz atau para aparat pemerintahan RT RW yang saya hormati, yang tak dapat saya sebutkan satu-satu namanya. Alhamdulillah, dengan berkumpulnya kita di sini, saya teringat kalau Imam Nawawi Tanara, ya, di zaman sekarang ini kita zaman krisis keimanan, orang mudah pakai banyak akal. Krisis iman dengan keadaan Allah membimbing kita, memuji kita sampai di mana iman kita, ya, sampai di mana kepercayaan kita kepada Sang Pencipta. Imam Nawawi Tanara di kitab Al-Hukama Mantawahama annahu nasirun qawla min Allah fa'innahu laku orang Allah, ya, kalau nggak salah. Jadi barang siapa berparadigma, berprasangka bahwa ada yang menolong selain Allah bagi umat Islam ini, ada yang utama yang menolong selain Allah, ya, maka orang tersebut, bahwasanya orang tersebut itu tidak tahu siapa itu Allah, tidak mengenal Allah. Di zaman sekarang pemikiran kita, paradigma kita dicocoki oleh pemikiran-pemikiran yang luar,
Kita mengesampingkan Allah. Bukannya kita nggak percaya, kita percaya, tapi cobalah kembali hati kita sama Allah. Karena apa yang akan kita bahas? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ada sesuatu pun ya yang ada di bumi, yang ada di langit, tanpa izin Allah mengenai kita. Coba dekatkan diri kita kepada Allah. Ya, lebih dekatkan kita kepada Allah. Apapun penyakit yang mau nempel ke kita kata Allah, enggak. Tapi kitanya sama, istilahnya sehat, selalu bersih, selalu wudunya rajin, mandinya rajin, olahraganya rajin. Masya Allah. Jadi paradigma sekarang membuat keyakinan keimanan kita terkikis. Kita lebih percaya dengan informasi yang ada di internet ketimbang Allah. Sekarang nih, Masya Allah ya, coba deketin para asatidz, para ustadz, para kiai, ngaji, belajar terus, biar keyakinan kita, biar keimanan kita tambah sama Allah ya, biar keyakinan kita tambah sama Allah. Kalau kita berpendapat bahwa tidak ada orang yang lebih yang bisa menolong kita selain Allah, kata Imam Nawawi, karena berarti kita tidak tahu, tidak mengenal Allah ya. Itu kata Imam Nawawi. Kalau kita berparadigma ada yang menolong selain Allah nih di luar, berarti kita tidak mengenal Allah sang pencipta kita. Mantul hamadu min ghairi nafsi. Jadi yang keduanya, barang siapa berprasangka bahwa dia mempunyai musuh di luar, lebih utama musuh di luar daripada dirinya, maka lam yu'raf nafsah. Orang tersebut tidak tahu, tidak mengenal dirinya, tidak mengenal jati dirinya. Barang siapa kita mempunyai musuh di luar yang lebih daripada kita, berarti kita tidak mengenal diri kita. Kenapa? Musuh yang paling utama di dalam diri kita adalah nafsu ammarah dan nafsu lawamah. Kalau orang sudah mengenal jati diri, jati diri, belajar mengenal jati diri. Kalau seseorang sudah mengenal nafsu amarahnya, nafsu lawamahnya ada di dirinya, berarti orang tersebut sudah mengenal dirinya. Bukan musuh di luar, musuh yang paling jahat bagi seseorang itu adalah nafsu amarah dan nafsu lawamah yang ada dalam pribadinya. Itu yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kali terus, kalau dia berpendapat bahwa musuh di luar yang paling wah, berarti dia tidak mengenal diri pribadinya. Kalau dia sudah mengenal diri pribadi, dia amarahnya, lawamahnya, berarti dia mengenal dirinya. Seperti tadi pertama, kalau dia mengenal, berprasangka bahwa ada yang menolong selain Allah di dunia ini, berarti dia tidak mengenal Allah. Itu Syekh Nawawi, seorang ulama besar masyhur di dunia Islam yang lahir di Bandung. Masya Allah ya. Kenapa kita nggak mengikuti kawal-kawal ulama, kawal-kawal aulia? Kita lebih mementingkan kawal-kawal yang tidak, istilahnya tidak jelas. Ikutilah kata kaul ulama, kaul aulia, agar jalan kita menuju jalan keselamatan. Ini seperti itu. Ikuti para ulama aulia yang ada di Indonesia ini atau yang ada di mana, ya, agar hidup kita ada di jalur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Belajar terus dimanapun kita berada,
Kalau di kampung kita dekat pesantren, belajar di pesantren. Ya, kalau di kampung kita dekat ustaz, belajar ke ustaz. Agar apa? Agar kita mengenal siapa kita, siapa Allah. Ya, agar jangan pakai kepala mikirnya, bukan pakai hati. Ya, karena kalau akal sekarang mah kebalik, ada akalnya di sini di otak nih. Padahal akal itu nur ya. Kalau kata bahasa yang akal itu nur itu bercahaya dalam hati. Akalnya sekarang kalah. Jadi baca terus bareng-bareng ya. Saya tidak panjang lebar. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, wassabur bini'matillah tatai masyalihat. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang saya hormati semua yang hadir pada malam hari ini, dan juga wabil khusus atas undangan, atas sababnya Kang Humaydi syukuran ini sunatan. Syukuran punya anak lagi. Oh, baru anaknya nambah lagi, rumahnya baru. Terakhir kita di sini masih belum begini ya? Belum ya? Barokah, alhamdulillah. Dan ngaji lagi udah ada perubahan dan udah rangkanya bajanya. Itu mobilnya. Alhamdulillah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Iya, ini doa semua yang hadir di sini. Ini kebagian. Kan dia yang sababnya, sehingga kita baca beristighfar kepada Allah, sholawat kepada Nabi Muhammad, dia kebagian dari setiap bagian dari kita dan tak mengurangi apa-apa yang ada dalam diri kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah beliau kok nggak jadi curhat? Udah tadi. Enggak ditahnik. Gimana? Oh, alhamdulillah ya rabbil alamin. Kita semoga anaknya menjadi anak soleh. Anaknya siapa nih? Perempuan, anak yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Kita doain Fatihah khusus beliau, niat-niat beliau, keluarga beliau dilindungi, berkah rezeki beliau juga dilimpahkan, juga manfaat, juga bisa membawa barokah buat keluarga dan orang tuanya, juga orang-orang yang terdekat dengannya. Al-hadinya walakulinya salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngaji kalau udah nikmat kayaknya enggak usah banyak ngomong ya. Kalau udah penuh gitu hati kita. Kalau udah ngerasain nikmatnya ngaji, kayaknya kata-kata itu hanya sebagai motivasi sedikit. Karena nur yang diminta udah penuh, hati udah tenang diberikan. Nikmat nggak ngajinya? Rasa nikmat malam ini. Pengaruh son kayaknya. Soalnya bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan selalu dapat nikmatnya, indahnya kita memuji Allah, memuji Nabi Muhammad SAW, dan kita diberikan sifat Allah ya as-sakuru yang syukur, punya sifat syukur, as-saburu juga punya sifat sabar. Karena sifat syukur dan sabar nggak bisa dipisahkan, seperti sayap kanan dan sayap kiri yang bisa terbang nanti menuju Allah dengan kemuliaan yang sifatnya yang telah diberikan kepada kita. Kita mampu menjalani kehidupan dengan syukur dan sabar. Begitupun yang punya anak. Kita pun dilahirkan dari seorang ibu dan bapak.
juga kita pernah menjadi seorang anak dan masih jadi seorang anak, juga kita juga jadi orang cucu, juga masih jadi seorang cucu dari kakek nenek kita, cicit dari uyut-uyut kita. Alhamdulillah kita mampu mengarungi kehidupan ini dengan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah meniupkan roh yang kita udah sering mendengar 40 hari di dalam rahim ibu kita. Pada saat itu cip roh ditiupkan, dihembuskan, fuf, muncullah nyawa, berkembanglah itu yang namanya manusia, hingga lahir ke dunia, diberikan nama yang baik oleh orang tuanya. Di situ kita pun menyadari nggak ada ingatan sedikit pun di usia setahun atau 2 tahun. Akan kita nggak ingat perut di dalam perut. Ada yang ingat kejadian kita lahir? Dikasih nggak? Oh kalau kasih kaget kali. Ma apa nih? Keluar di lubang kan ya? Apa nih? Gitu. Nah, yang ngerti ketawa dia. Kalau dikasih ingatan takut keluar dari perut gitu, atau di dalam air rahim ibu gitu. Alhamdulillahnya Allah nggak kasih ingatan, ilmu di dalamnya. Cuman baru ditiupkan hayya, kehidupan, ruh yang ditiupkan, dihembuskan di dalam jasad kita. Setelah itu orang tuanya membimbing nama. Pasti yang dipanggil siapa? Fulanah gitu kan. Itu ilmu awal yang diberikan orang tua, wasilah orang tua untuk mengenal siapa dirinya. Makanya diberi nama. Kalau nggak diberi nama kacau kita. Yang ini A semua lirik kanan, lirik kanan. Alhamdulillah diberi nama, dan nama itu mudah-mudahan menjadi sebuah doa yang manfaat buat dia menjalani kehidupan dunia wal akhirah. Nah, kita sebagai orang tua punya kewajiban di mana kita memberikan ilmu, pengetahuan, baik dia mengarungi hidup sosial dia ke lingkungannya, baik dia mengarungi kehidupan dunianya, juga dia harus tahu bekal dia bakal hidup di akhirat. Dan pentingnya ilmu sebagai alat untuk kita mampu memahami kehidupan ini. Kalau punya ilmu kedokteran ya dia harus punya ilmu kedokteran. Dia punya ilmu tentang bagaimana menyembuhkan seorang pasien. Tapi bukan sembuh. Wasilah obat. Jangan sampai kita berbuat syirik. Kesembuhan hak milik Allah. Kadang-kadang kita percaya ya itu semua wasilah vaksin, wasilah obat, wasilah apa yang akan mengantarkan kita kesembuhan. Tapi bukan itu yang menyembuhkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sakit, wah berkah obat nih, dan obat ini. Itu perkataan syirik bahwa yang menyembuhkannya itu obat. Padahal itu sama-sama buatan manusia, buatan Allah hakikatnya. Nah kita harus belajar seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah penuh ya, udah lapar ya. Penuh lapar. Pulang kalau nggak bisa makan ya Bu Media. Makan ya, daripada kenyang juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Tahu nih mau sebenarnya nggak tahu mau ngomong apa. Udah kenyang aja perasaan. Waktunya pulang. Ya. Alhamdulillah tahu mau ngomong apaan kita nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kemarin banyak omongan ada yang nahan, sekarang udah nggak ada omongan, tapi penuh, nggak ada yang nahan, tapi nggak tahu mau ngomong apa. Ya, jadi mau ngomong apa nih? Yang pasti bertakwalah kepada Allah, terus beribadah kepada Allah, terus mempersiapkan bekal kita di dunia dan akhirat. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah wa
Tiba-tiba teringat kemarin kejadian betapa susahnya di saat-saat kemarin mencari oksigen di mana orang yang dalam keadaan sakit. Saya pun mencoba cari karena orang tua istri lagi sakit. Itu oksigen di Cilegon nggak ada, di Serang nggak ada, di Jakarta nggak ada. Orang berebut, bahkan kalau ada pun bayarnya luar biasa mahal. Tabungnya satu kecil aja bisa berjuta-juta harga. Kalau kita ngambil hikmah di situ, ya Allah. Kalau udah dikasih sakit, ya, orang dikasih napas aja bayar jutaan buat mempertahankan napas yang ada di dalam dadanya. Disitulah Allah cubit dengan kasih sayang buat kita sebagai hamba. Kalau orang Banten namanya dibentar, lu kemana aja, napas kita lagi enak nih napas kita. Tapi pernahkah kita berpikir nikmat napas yang Allah berikan sama kita? Kalau udah kayak gitu baru berharga yang namanya napas. Apa harus begitu dulu kali? Mungkin umat-umat ini, umat khususnya umat Nabi Muhammad SAW, lupa bersyukur dengan napas pemberian Allah, sehingga Allah buat keadaan bumi yang dimana napas itu kamu harus membayarnya. Kalau Allah tagih napas kita, wah gak kebayar dah. Allah membesin di dalam chip rohaniah kita sehingga jantung kita berdetak, napas kita berdetak. Kalau antara jantung dengan napas berhenti, selesai tugas ruhnya untuk pulang, jasad udah gak ada guna.
sudah menjadi bangkai. Ingat, jasad kita memang diciptakan dari tanah, tapi ada hal di dalam tubuh kita yang mulia, nur dari Allah, dari cahaya tercinta sang Nabi Muhammad SAW. Jadi ruh kita ini punya Nabi Muhammad SAW, bagian dari ruh Nabi Muhammad, bukan dari tanah. Tubuh kita nih yang doib yang jadi tanah. Kadang kita sombongin tubuh kita, bukan berusaha memperbaiki keadaan roh kita. Nah, ini yang dokter yang punya tuh ya, mahal yang namanya oksigen. Tapi pernah juga nggak mikir, napas yang keluar itu dikembalikan kepada Allah. Ini napas, ada yang main HP, ada yang kerja. Tapi pernah nggak belajar, napas kita keluar itu menyebut nama Allah. Napas kita yang terhirup, yang keluar itu menyebut nama Allah. Karena di situ Allah sudah bekerja buat kita tanpa kita sadari. Ada yang pernah belajar zikir napas? Berapa banyak tuh napas yang keluar? Belum urusan detak jantung yang pompa di dalam dirinya. Napas aja kita buang begitu saja. Mubazirin namanya napas. Kalau udah sedikit angfal nih, wah, alhamdulillah orang-orang majelis ar-ratib diberikan kesehatan oleh Allah supaya sadar bahwa yang namanya kesehatan begitu nikmat. Nah, ini dia Pandu kemarin sakit. Mahal napas itu ya? Mahal kan? Iya, mudah-mudahan napas sekarang yang disehatan oleh Allah, Pandu bisa istiqomah ibadah kepada Allah, mengembalikan napas sebelum napas itu diambil kembali sama sang punya napas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di Thariqah Alawiyah kan ada di zikir tauhid. Saya buka di sini malam ini. Mudah-mudahan mulai malam ini ke depan kita belajar zikir napas dengan Thariqah Alawiyah. Memang metode napas ketika mengeluarkan zikir setiap Thariqah berbeda-beda dari gurunya. Tapi intinya bagaimana caranya kita hirup berzikir, ngeluarin berzikir, agar napas kita bernilai di sisi Allah dan kita mampu ngomong walaupun hatta kita baru melaksanakan sekali dua kali. Tapi intinya napas yang kebuang ini kita nikmatin. Allah, Allah, di langkah terakhir tuh. Makanya di ilallah itu belajar napas benar. Saya mulai dari bawah. Ilallah, tuh pas ngirup itu ilallah, ilallah. Buang. Ilallah. Ilallah. Ayo kita belajar napas yuk, bareng-bareng. Ilallah. 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 Sambil tarik nafas kita ke atas, buangnya hu. Ilallah. Ilallah. Nah, ini buat kita mati mudah. Kalau kita sulit membacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada akhir kita, nah nafas pas dipanggil itu langsung sebut oh ilallah. Kita ngalamin nanti. Mudah-mudahan ngalamin dengan keadaan yang enak dan mampu dimudahkan. Makanya belajar di kita itu ada rahasia. Cuman kita buka dulu yang terakhir, lafaz terakhirnya. Illallah. Ayo kita bareng-bareng. Illallah. 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 Sambil membuang beban-beban hidup kita pas itu. Kita memuji Allah, menyembah Allah, kembali kepada Allah dengan perbuatannya Allah. Illallah, 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 illallah. Ayo bareng. Illallah, illallah. Ya, mudah-mudahan besok kita belajar kenapa zikir tauhid diwajibkan setiap 5 waktu. Kalau tidak bisa subuh dan asar, kalau tidak bisa ya asar aja. Kalau bisa tiap waktu, kalau nggak bisa ya subuh asar, kalau nggak bisa juga ya asar aja.
Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ijazahkan semua dari Thariqah Alawiyah, zikir tauhid yang mengandung barokah dari seorang guru yang saya ambil, Sayyidul Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf, yang beliau mengambil langsung dari seorang guru Qutbul Anfasani Al-Habib Abdullah bin Muhsin Atas, yang dimana beliau mengambil dari kakek beliau Al-Qutbul Anfas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Atas, yang beliau menjadi mengambil dari Syekh Abu Bakar bin Salim sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan laki perempuan yang mendengar suara ini tanya zikir tauhid, kita mulai baca, kita jaga nafas kita, detak jantung kita untuk menyebut Allah, berthariqah alawiyah kepada cucu-cucu baginda Nabi Muhammad SAW yang rantainya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ajastuka Qabilna Ajastuka Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdalu dzikri fa'lam annahu kalimatul haqqin alaihan nahya
وعليها نموت وعلينا نبعث إن شاء الله تعالى نحن من الآمنين آمين 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 برحمة الله وكرم جزا الله سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله يا الله 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 يا ربي 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 يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم قبول يا الله بسر قبول يا الله بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Sallallahu Nabi Muhammad. Minggu depan di Ciakam di rumah Ibu Mami. Nuhun. Gulungannya pas dong ya? Pas banget. Sonde. Mangan pipi ya kan? Ini sekarang makan saya mau udah ada. Ami. Gampang baru